Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang analisis obligasi. Kelompok kami yang terdiri dari Arina Kosov, Dewi Andila Putri, dan Ziyadatus Syukriya. Baik, saya akan membahas materi tentang pengertian obligasi. Obligasi merupakan surat utang pihak swasta ataupun pemerintah kepada masyarakat baik domestik, dalam negeri, maupun masyarakat internasional luar negeri dengan imbalan kupon atau diskon dan pelunasan pokok lebih dari 1 tahun. Utang obligasi dapat diterbitkan dalam mata uang lokal, rupiah, untuk sasaran investor dalam negeri, sedangkan untuk sasaran investor asing obligasi diterbitkan dalam mata uang asing, misalnya dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan pound sterling Inggris. Selanjutnya, risiko obligasi. Bentuk risiko obligasi terdiri dari yang pertama fluktuasi bunga, kedua nilai rupiah jatuh, ketiga penundaan kupon dan utang pokok, keempat likuidasi emiten. Risiko bagi emiten berbeda dengan risiko bagi investor. Investor mempunyai risiko lebih banyak dibandingkan risiko bagi emiten. Adapun cara mengurangi risiko, yang pertama, kupon mengambang hasil dari tingkat deposito ditambah spread. Yang kedua, obligasi yang dapat dialihkan ke saham, yakni perjanjian di awal antara investor dengan emiten. Yang ketiga, opsi call adalah hak emiten untuk membeli kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Yang keempat, opsi put adalah hak emiten untuk menjual kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Yang kelima, peringkat obligasi, yakni tingkat bonafiditas emiten untuk melunasi kupon dan pokok pinjaman yang diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat obligasi. Yang keenam, guarantor adalah pihak yang menjamin investor atas menerima pembayaran. Dan yang terakhir, audit manajemen dan investasi, yakni pemeriksaan yang dilakukan guna mencari penyimpangan obligasi. Jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi lainnya terdiri dari government bonds, corporate bonds, convertible bonds, exchangeable bonds, municipal bonds, serial bonds, term bonds, balloon bonds, Yankee bonds, zero coupon bonds, obligasi syariah, samurai bonds, bulldog bonds, euro bonds, global bonds, putable bonds, callable bonds, secured bonds, unsecured bond, bearer bonds, registered bonds, dan coupon bonds. Selanjutnya, putable bonds dan callable bonds. Pemerintah wajib mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan investor obligasi dan pemerintah sendiri sebagai issuer. Oleh karena itu, kerugian yang dapat diderita oleh investor jika harga pasar jatuh harus dicegah dengan menerbitkan putable bonds. Untuk melindungi pemerintah sendiri terhadap kerugian dikarenakan jatuhnya tingkat bunga dapat diatasi dengan penerbitan callable bonds. Satu jenis obligasi dapat memiliki dua opsi, yaitu opsi call dan opsi put, untuk melindungi penerbit obligasi dan pemegang obligasi. Perusahaan swasta atau BUMN juga dapat menerbitkan callable bonds dan putable bonds. Paragraf 12.1 di bawah menggambarkan periode waktu dari suatu obligasi dengan masa jatuh tempo 15 tahun yang memiliki put option dan call option. Sampai dengan tahun kelima berlalu, maka call option dan put option tidak dapat dilaksanakan. Bondholder akan melaksanakan put option apabila dalam tahun ke-6 atau ke-7 dan seterusnya terjadi kenaikan tingkat bunga yang dianggap tinggi oleh investor.
Bond issuer akan melaksanakan call option apabila dalam tahun ke-6 atau ke-7 dan seterusnya terjadi penurunan tingkat bunga umum yang dianggap drastis oleh bond issuer. Kopur dan kupon. Nominal obligasi disebut kopur. Satu kali emisi obligasi dapat diterbitkan dalam beberapa kopur, yaitu 100.000, 1 juta, 10 juta, 25 juta, dan 100 juta. Pembayaran kupon dapat dilakukan dengan tingkat yang tetap atau fixed rate dan pengembangan atau floating rate. Floating rate berarti mengembang sebesar persentase tertentu, umumnya 3%, di atas bunga deposito atau sertifikat Bank Indonesia. Biasanya, obligasi yang beresiko adalah obligasi yang berkupon atau fixed rate. Pada saat tingkat bunga umum di bawah fixed coupon rate, penjualan obligasi masih menarik lagi bagi investor. Resiko obligasi yang paling ditakuti adalah nilai rupiah yang tidak stabil atau currency risk dan selalu melemah. Hal ini sangat penting untuk diketahui oleh investor obligasi. Mereka harus hati-hati terutama terhadap obligasi yang memiliki jatuh tempo yang panjang. Selanjutnya, kurs obligasi atau bond pricing. Faktor yang mempengaruhi kurs obligasi yaitu pertama tingkat kupon. Tingkat kupon adalah sifat dari kupon itu sendiri. Tingkat kupon yang mengembang, floating rate atau flexible rate atau variable rate. Berarti besaran kupon dibayar berubah-ubah setiap periode mengikuti gerakan naik turunnya tingkat bunga umum atau tingkat inflasi, sehingga obligasi dengan kupon mengembang memiliki resiko lebih rendah daripada obligasi dengan tingkat kupon tetap. Frekuensi kupon, yaitu frekuensi atau beberapa kupon dibayarkan dalam 1 tahun. Kupon yang dibayar setiap bulan berarti dalam 1 kupon dibayarkan sebanyak 12 kali. Kupon yang dibayar secara triwulan berarti dalam 1 tahun dilakukan 4 kali pembayaran kupon. Kupon yang dibayar 6 bulan sekali berarti dalam 1 tahun dibayar sebanyak 2 kali. Semakin banyak jumlah frekuensi, semakin tinggi kurs suatu obligasi. Tingkat bunga bebas resiko. Tingkat bunga bebas resiko atau risk-free rate adalah tingkat bunga yang digunakan oleh investor sebagai pedoman minimum yields atau investasi yang bebas resiko. Suatu investasi dikatakan bebas resiko hanya ada pada investasi deposito bank milik negara atau sertifikat Bank Indonesia. Tingkat bunga bebas resiko berbeda-beda dalam suatu periode jatuh tempo yang dapat mempengaruhi perhitungan kurs obligasi. Selanjutnya, masa jatuh tempo. Masa jatuh tempo adalah saat tanggal pelunasan obligasi. Pada umumnya, obligasi dilunasi pada jatuh tempo orisinal. Untuk obligasi yang memiliki syarat opsi call dan opsi put, pelunasan dapat dilakukan sebelum jatuh tempo. Selanjutnya ada perangkat obligasi. Perangkat obligasi adalah tingkat bonofiditas obligasi dalam melunasi pembayaran kupon berkala dan pelunasan utang obligasi. Perangkat obligasi AAA lebih tinggi daripada AA atau BBB. Obligasi dengan rating AAA memiliki resiko yang sangat kecil, sehingga ditambahkan spread dalam bunga bebas resiko juga kecil. Yang terakhir, metode perhitungan kurs obligasi. Perhitungan kurs obligasi dapat dilakukan 2 metode,
yaitu metode present value dan metode durasi. Dalam metode present value, kurs obligasi adalah penjumlahan dari nilai tunai kupon-kupon selama sisa maturity dan nilai terminal value yang dihitung berdasarkan minimum yield yang ditetapkan investor. Metode perhitungan kurs obligasi ada dua. Yang pertama, metode present value. Metode present value atau nilai sekarang adalah pendekatan yang digunakan dalam analisis obligasi untuk menghitung nilai sekarang atau nilai intrinsik suatu obligasi. Metode ini memperhitungkan arus kas yang diharapkan dari obligasi tersebut di masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto yang tetap. Rumus present value sebagai berikut. 2. Metode duration. Durasi digunakan untuk mengestimasi perubahan harga obligasi akibat perubahan tingkat suku bunga. Jika durasi suatu obligasi ada 5 tahun dan tingkat suku bunga naik 1%, maka perhitungan harga obligasi akan turun sekitar 5%. Sesuai dengan durasi modifiel. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga turun 1%, harga obligasi diperkirakan akan naik sekitar 5%. Selanjutnya, zero coupon bonds. Zero coupon bonds merupakan obligasi yang tidak memberikan kupon secara periodik. Akan tetapi pada saat dijual akan diberlakukan harga di bawahnya nominal. Pada saat jatuh tempo pelunasan obligasi akan dibayar sebesar nominal. Potongan harga atau diskon tergantung pada tingkat yield dan maturity obligasi yang ditetapkan oleh bond issuer. Kurs obligasi pada saat dijual merupakan penilaian sekarang dari nominal yang akan diterima dan dihitung dengan metode present value. Berikut di bawah merupakan rumus dari zero coupon bonds. Dan yang terakhir adalah convertible bonds. Obligasi convertible atau convertible bonds adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham perusahaan penerbit obligasi. Penukaran obligasi menjadi saham adalah hak pemegang saham obligasi. Artinya, suatu hal akan dilaksanakan jika dianggap menguntungkan pemegang obligasi. Jika dianggap akan merugikan, maka hak penukaran itu tidak akan dilaksanakan oleh pemegang obligasi. Pemegang obligasi akan lebih untuk menerima pembayaran secara tunai pada saat jatuh tempo atas obligasi yang telah dimiliki. Obligasi konversi sangat menarik jika perusahaan penerbitan obligasi mempunyai prospek untuk mengembangkan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.